Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Putra Indonesia pada Prodi Ilmu Komunikasi. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang judul dan masalah teman-teman. Ya, Eh, s- saya ulangi bahwa yang disebut masalah ya itu harus diidentifikasi dengan benar ya sehingga masalah yang Anda sampaikan, yang Anda tunjukkan pada penelitian itu jelas dan eh, terukur, terarah ya. Nah, di bukunya Prof. Sugiono ya itu sudah bagus. Jadi yang disebut masalah itu dibagi menjadi empat ya. Yang pertama itu terdapat penyimpangan antar pengalaman dengan kenyataan ya. Terus ada penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga ada pengaduan, yang keempat ada kompetisi. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah mengirimkan link untuk pengumpulan tugas ya, agar teman-teman bisa melihat, menilai sendiri, dan untuk mengukur kemampuan pemahaman teman-teman juga ya. Apakah latihan atau apa namanya ya latihan untuk mengidentifikasi masalah ya menentukan judul sudah tepat sudah benar atau tidak. Oke, saya sudah kumpulkan ya jawaban dari teman-teman mahasiswa. Oke, yang pertama ada dari Muhammad Rizky Muharam. Nah, Rizky itu membuat judulnya pengaruh judul judi online terhadap seorang mahasiswa. Oke, nah ini karena tentang metode kuantitatif ya, di mana salah satu eh, hal yang penting adalah objek penelitian itu ya eh, tidak boleh hanya satu orang ya. Nah, karena ini kuantitatif, maka untuk menentukan populasi dan sampel itu benar-benar harus berdasarkan kelayakan dari uji statistik. Nah, apabila dilihat dari judul ini yang punya IKI, pengaruh judi online terhadap seorang mahasiswa, ini kurang tepat ya. Yang lebih tepatnya itu pengaruh judi online terhadap mahasiswa di kampus mana gitu ya, di kampus titik-titik ya, atau pengaruh judi online terhadap mahasiswa studi kasus pada kampus titik-titik. Nah, itu boleh begitu ya. Jadi bisa satu judul atau dibuat jadi anak judul ya, ada anak judul. Oke, kemudian Rizky menuliskan masalahnya ya. Saya minta hanya satu masalah ya untuk melihat pemahaman dari teman-teman. Nah, dari judul yang telah diajukan, Rizky menuliskan masalahnya yaitu judi online dapat membuat seorang mahasiswa menjadi stres yang mengakibatkan jarang mengerjakan tugas, tidak fokus kuliah, dan terlilit hutang. Nah, ada baiknya ketika menuliskan masalah itu dengan jelas, ya, tegas gitu ya, dan menggunakan kaidah SPOK. Ya. Nah, di sini masalahnya sudah benar. Tinggal cara nanti Rizky menuliskan kembali dengan lebih tepat ya. Kalau saya lebih senangnya dengan singkat dan jelas saja. Contohnya, ya misalnya ini tentang judi online pada mahasiswa. Maka ya dari masalah yang sudah dituliskan kita ketik ulang jadi mahasiswa mengalami stres setelah stres oleh judi online. Nah, ini kan informasi ya. Nah, cukup menuliskan seperti ini. Mahasiswa mengalami stres oleh judi online. Ya, mahasiswanya nanti misalnya
di dalam latar belakangnya dituliskan dengan detail data dan faktanya. Ya, misalnya di latar belakangnya itu memang ada sebuah artikel jurnal atau berita ya di media online, media cetak yang menyebut ada mahasiswa yang mengalami stres, gejala stres karena judi online. Ya, atau hasil riset terdahulu bahwa judi online membuat mahasiswa stres. Ya, nah penulisan seperti ini sudah cukup ya, tinggal nanti penjelasannya ada di belakang. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sini ya, sebenarnya masalahnya tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa. Satu tadi stres, yang keduanya tidak fokus kuliah, ketiganya jarang mengerjakan tugas, keempat terlilit utang. Nah sebenarnya masalah yang Rizky tuliskan itu lebih dari satu ya, jadi ada empat. Jadi misalnya yang keduanya boleh dituliskan eh, ke soal boleh di sini. Mahasiswa menjadi tidak fokus kuliah karena judi online. Nah, ya seperti ini ya, dengan tadi bahwa ada data dan fakta dijelaskan dengan jelas ya, lengkap di latar belakang ya. Contoh misalnya di latar belakangnya itu setelah pembahasan tentang judi online terus dipaparkan bahwa berdasarkan kajian ya atau berdasarkan berita online ada mahasiswa yang kecanduan judi online sehingga kuliahnya tidak fokus ya diberitakan misalnya di mana di berita Cianjur misalnya ya. Terus hal ini sesuai dengan kajian atau penelitian dari gitu ya. Tulis misalnya ada penelitiannya. Nah, itu nanti di latar belakangnya itu dijelaskan data dan faktanya gitu ya. Dan di eh, apa namanya identifikasi masalahnya ya cukup dituliskan dengan singkat dan jelas saja ya. Nah, dari kasus. Nah, ya, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada dari Lisma. Judulnya pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Eh, dari judulnya ini belum judul kuantitatif ya. Sehingga kalau ingin menjadi judul kuanti menjadi pengaruh peran keluarga terhadap karakter anak. Nah, ya, boleh ditambahkan kasus studi kasus keluarga apa gitu ya. Misalnya ada program pemerintah atau komunitas gitu ya. Studi kasus pada komunitas gitu ya. Itu terserah nanti populasinya mau di mana ya. Nah, seperti ini. Kita lihat masalahnya bagaimana pengaruh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam pembentukan karakter anak. Nah, yang dituliskan Lisma ini masih pertanyaan penelitian ya. Bagaimana pengaruh? Nah, itu masih pertanyaan penelitian namanya ya. Jadi belum menunjukkan masalah ya. Kalau dari judul ini masalahnya yang pasti ya, yang pasti apa namanya menunjukkan karakter anak yang buruk. Nah, seperti apa? Misalnya eh, anak mempunyai karakter pendiam, ya, karena kurang karakter pendiam dan tidak percaya diri, gitu kan? Dan tidak percaya diri.
karena kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, itu ya contohnya seperti itu misalnya. Tapi tolong masalah yang Anda ajukan itu yang benar-benar terjadi di lapangan ya. Jadi nanti tolong observasi, cek di lapangan, cek tulisan-tulisan, ya, cek di pemberitaan apa masalah yang ada pada karakter anak dalam keluarga gitu ya. Oke, selanjutnya